Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dengan kawan lama, pernah satu kampus, pernah satu organisasi, sekarang hidup mandiri dan sukses di Mayam. Amin, 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 amin. Rasmin Mutiardi. Kalau dulu Dengan Bang Agus. panggilannya saya dulu akrab manggil Cibo. Cibo. Sama dengan Ria Kadal. Ria Kadal, Cibo, Cibo. Cibo. Jadi udah lama enggak ketemu, Min? Lama enggak ketemu udah. Alhamdulillah lah. Hari ini kita bisa ketemu. 2003 kita mulai kenal Nah, sampai terakhir 2010 kali baru aku wisuda 2008. 2008. Dari sejak 2008 mulai jarang ketemu. Nah, ini akhir-akhir ini alhamdulillah dipertemukan Allah dengan macam-macam cara kan. Ya, ini pertemuan ke berapa? Kedua, ketiga Ketiga. semenjak terakhir. Jadi Bang Rasmin sekarang sibuk apa? Oh, alhamdulillah sih untuk saat ini sih kita sibuk. Yang pasti tidak kita lupakan basic kita yaitu tenaga pendidik. Mau tak mau ASN kah atau honor, yang pasti masih honor di SMK Harapan Beliau. SMK Harapan Beliau. Ya. Nah, ada tuh yang kedua, karena tadi pernah merasakan dunia kuliah, macam mana dunia kuliah dan peran aktif kita selaku mantan mahasiswa, mau tak mau kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan saat kuliah, terutama untuk masalah sosial masyarakat. Jadi di sini bercimpung juga di KUD, Koperasi Unit Mayam Desa. Jaya, Koperasi Unit Desa Mayam Jaya, yang notabene bergerak di bidang pembelian TBS ataupun DTB kelapa sawit, TBS Tandan Buah tandan Segar. buah segar kelapa sawit, yang dikelola atau dimanage oleh KUD MJ tadi. Ya Jadi- lumayan lah. Sebagai infografis, kita di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, terutama di Meliau ya. Meliau memang Ini oleh perusahaan sawit. dikelilingi oleh perusahaan sawit. Nah, terlepas dari baik buruknya sawit kan, karena dulu waktu zaman kuliah, waktu zaman idealisme kita masih berapi-api, memang kita salah satu yang kurang setuju dengan sawit. Tapi sekarang udah terjun ke masyarakat, Untuk masyarakat, fenomena yang terjadi. Ya, masyarakat sekarang lebih minat cenderung ke sawit karena daripada lahan tidur kan, daripada lahan tidur. lahan tidur. Yang pasti manfaatnya pun banyak dirasakan oleh masyarakat lah, yang notabene domisilinya dikelilingi oleh perusahaan sawit, maksudnya tadi kampung-kampung ataupun desa atau kecamatannya atau kotanya tadi. Dari segi ekonomi sampailah ke education tadi, pendidikan. Notabene basicnya pun dari pendapatan sawit atau income kelapa sawit itu tadi lah, bisa bersekolah dan lain-lain. Ya mau cemana lagi lah Bang. Kalau kegiatan sosial tadi di lewat koperasi, Lewat koperasi, menghimpun supaya lebih terorganisir lah kan. Kalau kegiatan-kegiatan lain Bang, ada lagi? Kalau kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya berhubungan dengan mungkin sekarang udah kepala 3. Kalau enggak sekarang kapan lagi kita mau hijrah. Kalau enggak sekarang ya mau tak mau aktif juga di kegiatan bisa dikatakan remaja masjid. Remaja masjid, Dan kebetulan di kampung saya pun sekarang lagi membangun masjid. bangun masjid. Jadi mau tak mau ya berkecimpung di kepanitiaan pembangunan masjid tadi. Open donasi berarti. Open. Donasi. Silakan buat kawan-kawan atau yang nonton yang mau sedekah jariah, jadikan amal jariah, silakan ke Lupa pula rekeningnya. oh enggak. Nanti kita bisa japri, bisa di kontak, kontak. komen. Lupa pula nomor rekening tuh lembaga masjidnya tadi. Jadi Bang Rasmin ini dulu waktu zaman kuliah, karena kita jarang ketemu, lama nggak ketemu, jadi agak nostalgia sedikit. Bang Rasmin ini waktu di kampus aktif sekali organisasi. Jadi dekatnya karena di organisasi, kebetulan kuliah satu himpunan, junior satu tingkat di bawah saya. Nah, jadi satu jurusan. Pernah jadi PM waktu saat kuliah. PM kegiatan himpunan apa kampus? Himpunan. Jadi banyak makan korban nih. Dulu zaman kuliah ya enggak bisa sama lah kayak kita sekarang hidup di masyarakat. Tetap ada senior dan junior, dan sampai sekarang pun tetap senior junior. Jadi buat junior jangan ingat yang enggak bagusnya. Semuanya dilakukan karena dalam proses belajar dan kita apa ya,
estafet. proses Kita step by dapat step. ilmu dari senior, kita tularkan ke junior. Yang sempat akrab pasti tahu manfaatnya. Tetap kita buka tujuan dari kita, apa yang kita buat pasti ada tujuannya. Tapi kalau yang jauh-jauh, yang jarang ngobrol, pasti yang terekam cuman, oh, abang ini nih degil nih, abang ini nih kianat nih dulu. Tapi ya perlu adik-adik tingkat atau kawan-kawan sadarilah, hanya senior gila yang ngajar juniornya yang tidak baik. Ya, Perlu digaris bawahi, hanya senior gila. Senior masih waras, tetap pingin melihat juniornya itu bakal jadi orang yang sukses. Jadi garis bawahi, intinya ilmu yang diajarkan oleh senior. Karena bagaimanapun di bangku kuliah atau di bangku education yang namanya pengalaman organisasi ya kita dapatkan di luar konteks formal. Ya salah satunya tadi kegiatan ataupun yang lain-lain. dan di kehidupan sehari-hari Bang Rasmin terasa ada manfaat, karena kita waktu SMP SMA kan jauh sekali dari organisasi. Paling organisasi yang ada di sekolah paling OSIS sama pramuka dan ada KSR apa segala macam gitu kan. Dan itu kita jauh, kita belum minat untuk di organisasi. Begitu kuliah baru dapat. Nah, selama Kita ngerasakan. kan orang bilang kalau aktif organisasi kuliahnya terbengkalai. Nah, Bang Rasmin gimana pengalaman berorganisasi? Kira-kira kuliahnya terganggu sekali tidak? Kalau untuk saya sendiri atau individu saya sendiri, organisasi bilang dapat dikatakan dapat mengganggu kuliah itu gimana ya? Omong yang sangat-sangat kosong. Sangat-sangat kosong. Kalau menurut individu saya. Ya, jadi menurut saya yang namanya organisasi itu penting. Itu tergantung daripada mahasiswanya atau adik-adik tingkat memanage bagaimana waktunya, mengaplikasikan waktu. Mana waktu untuk organisasi, mana waktu untuk kuliah. Dan alhamdulillah ternyata itu bisa berjalan Bang Agus. Dan saya rasa senior-senior yang lain pun, maaf punya omong, mungkin banyak yang merasakan kayak gitu. Jadi kalau ada omongan organisasi dapat mengganggu kuliah, itu hanya omongan buang. Dan perlu saya tekankan sama adik-adik junior, ya, bukan menggurui, enggak. Semua senior tetap ingin melihat juniornya itu berhasil. Tapi perlu di sini saya garis bawahi, yang namanya organisasi itu sangat-sangat bermanfaat, terutama saat dalam kehidupan sosial di masyarakat. Ya, tanpa kita sadari itu, karena di bangku formal kita jarang sekali mendapat ilmu organisasi. Tapi kalau sudah di organisasi mau tak mau kita harus bergelut di situ. Terutama mental. Kalau saya pribadi, Mental Bang lah. Rasmin, terasa mental saat kita berorganisasi, kita terbiasa berdebat, terbiasa untuk kritis, terbiasa untuk mencari solusi gitu. Dan terbiasa bergaul, berbicara dengan banyak orang di depan forum apa segala macam, itu yang membekas. Iya, iya. Jadi saat kita selesai dari bangku kuliah, selain ilmu di bangku kuliah, itu yang pasti utama kita kejar. Tapi pengalaman mental kita berorganisasi itu bentuk karakter kita di masyarakat. Memang Betul. tidak bisa dipungkiri, yang aktif di organisasi biasanya di masyarakat jauh lebih mapan untuk Mapan. Nggak usah takut bermasyarakat ada ya. itu udah terbiasa gitu. Nggak usah takut lah dengan yang namanya organisasi ya. Karena disitulah ilmunya juga. Selain dari education yang formal tadi. Walaupun nggak bisa kita pungkiri, Iya betul. termasuk jadi malu. Ya, ada yang sampai lalai terhadap kuliah. Mungkin sudut pandang tentang kuliahnya beda. Jadi bukan pembelaan, tapi adalah senior-senior yang saking getolnya organisasi, kuliahnya jadi terbengkalai. Ada. Tapi tidak semua. Itu pengalaman Bang Rasmin yang, silakan Bang Rasmin, tidak apa-apa, sambil-sambil. Oke, kita lanjut lagi bagus. Lanjut. Itu tadi telepon dari Senior gak? 2001. Senior 2001. Ya, Pas nanti kebetulan kita ke Sanggau. ada sesi kita ngobrol sama Senior yang 2001. senior tadi yang telepon. Yang nelpon. Orang yang cukup sukses sekarang. Ya. Memiliki jabatan, memiliki peluang bisnis yang wow lah. Nah, sekarang mainnya banyak. Ya. Bang Rasmin mungkin tuh pengaruh gak kali dengan Sedikit banyak. terinfluence kan? Iya. Karena ada beberapa tadi yang kita coba ngikut bisnisnya senior tadi. Jadi balik lagi tadi soal organisasi ke kehidupan sehari-hari kita setelah lepas dari bangku kuliah. Nah, sekarang bahas soal ini kan
corona nih membantai semua orang nih. Betul bang, semua lini Semua lini kena sampai ke dunia education ya. Kira-kira kalau soal masalah mungkin tak perlu kita bahas gitu, karena biasanya masalah memang kita cari, dan kita dan kita cari minimalisirkan. ya, kita Masalah. harus ketemu solusinya. Jadi apa, kiat-kiat ini kan ngajar, proses belajar mengajar terganggu karena corona. Iya, sedikit Ada- banyak terganggu. Ada kiat yang ditemukan dalam menghadapi itu sehingga jadi berkah. Sedikit banyak tetap ada kiat-kiatnya bang. Ya, kayak sekarang kan mungkin karena situasi kayak gini mau tak mau, kalau dunia pendidikan ya kita tuh ya menggunakan aplikasi Zoom. Kalau Zoom. untuk sekolah SMK harapan beliau, Ya. jadi tatap muka kan masih dibatasi. Jadi menggunakan aplikasi Zoom tiap akhir bulan kalau kita di SMK Harapan tuh sesuai dengan jadwal yaitu mengumpulkan tugas. Itu pun per kelas. Jadi ada 6 kelas, berarti kita bagikan jeda waktunya untuk mengumpulkan tugas. Misal hari ini hari Senin, misalnya kelas 10 kan. Jamnya ngumpul tugas dari jam 7 sampai jam 9. Nanti yang kelas selanjutnya mungkin besok. Tapi lebih ke ini, berarti lebih ke materi dan pengumpulan tugas. Iya, penugasan. Kalau materi pembelajarannya gimana bang dibikin? Kalau materi pembelajarannya itu menyesuai dengan kurikulum, karena di sekolah kita SMK Harapan bisa menggunakan ya bisa dikatakan dua solusi lah, dua kurikulum. Bisa kita gabungkan dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh sekolah dengan kurikulum yang yang dikeluarkan oleh dinas. Rata-ratanya penggabungan kurikulum. Ya namanya juga SMK bang, beda dengan SMA kan. Tapi standarnya tetap kurikulum K13. Nah, mengacu ke apalagi pandemi kayak gini kan, tetap SOP dari dinas kesehatan. Berarti corona ini pun kalau diambil dari sisi positifnya bikin kita melek IT, Mau tak mau bang, suka ndak suka. Kalau zaman kita kuliah dulu kan IT masih kurang, Ya. ndak kayak sekarang. Mau tak mau belajar lagi. belajar lagi. Memang belajar Dan nggak ada perlu habisnya. adik-adik ingat ya, yang namanya belajar ndak ada habis-habisnya. Kapan habisnya? Saat mati. Saat mati. Ya itu corona menghasilkan cara baru. Arti peluang baru juga untuk kita semua. Iya. Karena media sosial juga sekarang banyak orang hasilkan uang dari media Dari sosial. media sosial. Nah, video ini juga dibuat karena tergantung hobi kan. Iya. Hobi saya kebetulan memang ngobrol, Bang. Ngobrol. Paham kan Bebas, dulu? betul. Kenal dengan saya ini kalau udah ngomong jarang bisa berhenti. Iya. Sering Karena sering wawancari. ngobrol, sering diskusi, jadi harap maklum ya. Jadi video kita ini- dah tahu lah. Video Sehari ibu ini- mampu diskusi atau ngobrol. Video ini dibuat pun karena saya hobi ngobrol, tapi kalau bisa menghasilkan alhamdulillah. Tidak menutup kemungkinan. Tapi tujuan awalnya bukan untuk cari cuan, bukan cari duit. Nah, jadi ngobrol biar ada dokumentasi siapa yang kenal saya, pernah saya ajak ngobrol berarti dekat dengan saya. Pernah dekat dengan saya. Benar. Harapan Bang Rasmin? Ya, setiap manusia pasti punya harapan. Ya. Harapan ke depan kalau individu saya ya maunya sih ya berubah. Kalau individu saya pribadi dari segi religi sampai ke segi ekonomi. Amin. Amin ya rabbal. Sama lah kayak Bang Agus nih. Nah, kalau saya Bang Rasmin sekarang fokusnya bukan, walaupun cari duit tetap, tapi cari manfaat untuk sekitar. Jadi gimana caranya saya sebagai pribadi punya manfaat lebih untuk orang-orang kenal dengan saya, sekitar saya lagi. Benar-benar tuh Bagus. Kontribusi kita sejauh ini sampai kemana? Ya. Gitu. Sering ngobrol-ngobrol tentang organisasi. Maka ketemu Bang Rasmin, senang nih ngobrolkan organisasi. Walaupun di video ini kita tidak kupas terlalu banyak soal organisasi karena memang faktor jarang ketemu, lama tidak ketemu aja, jadi nostalgia sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Dari Tapi awal mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari awal kita ketemu di 2003 Tiga. sampai 2008 akhir kita masih ketemu di kampus yang sama. Terus hilang, Bang Rasmin berkeluarga. Yang diambil pun tidak jauh-jauh. Ada tingkat ya? Tingkat 2006. Sekarang anak udah berapa? 3. Anak udah 3, alhamdulillah. Kita dikasih rezeki. Iya. 2 cowok, Dikasih 1 pilihan. cewek. Ya. Saya juga udah nikah dengan satu kampus juga. Satu kampus. Adik tingkat. Adik tingkat Kawan juga. Rasmin ya?
Kawan Rasmin satu angkatan. Jadi begitulah perjalanan hidup dari kuliah sampai kita terjun ke masyarakat. Memang perlu beradaptasi. Tidak sama kehidupan waktu di kampus dengan kehidupan di masyarakat. Alhamdulillah kita kenal organisasi, jadi bentuk karakter kita di masyarakat. Karakter kita di masyarakat. Amin. Mudah-mudahan memiliki banyak kontribusi buat masyarakat setempat. Amin. Domisili kita. Amin. Ya, mudah-mudahan ini obrolan singkat kita ke depan, kita punya bahasan-bahasan lain kalau ketemu. Boleh. Mungkin lebih terkonsep, lebih detail apa yang mau kita omongkan. Karena ini ngobrol bebas, jadi bebas apa yang mau kita omongkan. Ke depan mungkin topiknya soal ekonomi, soal umat, soal apa aja lah, soal gila-gila juga. buka luka lama. Jadi kalau ada yang nonton video ini punya salah, tapi nanti kesannya wasiat nih. Ini belum kayaknya belum mati dalam waktu dekat. Jadi belum pengen berwasiat, tapi minta maaf untuk selama ini junior-junior yang mungkin pernah kita kerjai, pernah ngerasa kita punya salah. Video ini kita rilis untuk minta maaf. Itu minta maaf. Tapi tadi kata Bang Rasmin, hanya senior gila yang Senior kupikir gila, lihat ya. juniornya tidak sukses. ya. Gitu Bang Rasmin, obrolan kita. Mudah-mudahan ke depan ada obrolan-obrolan lain lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses terus buat keluarga, Bang buat Agus juga usaha. sukses ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawat nih, terima bongkar dan terima pasang. Adalah cuan dikit. Ada cuan dah ya. Ada cuan. Gitu kan? Aduh, nanti orangnya pada kembang pantat. Pertama bingung juga, ini apa? Ini konten udah dimonetize dan bisa dapat gaji. Wah, kaget juga. Oke bro, sub balik bro. Itu fatal bang.